disampaikan oleh adik-adik siswa-siswa, maksud saya para alumni dari lomba internasional yang dikoordinasikan oleh Center for Young Scientists. Seperti tadi yang disampaikan oleh Fialdi, acara ini merupakan bagian dari rangkaian webinar. Ya, seperti tahun lalu kita menyelenggarakan ada 12 webinar ya untuk diikuti oleh Bapak Ibu guru dan siswa sekalian untuk membekali dalam persiapan untuk termasuk mencari ide penelitian mengikuti lomba peneliti belia 2022. Boleh saya sampaikan bahwa tahun ini lomba peneliti belia itu sudah ada yang luring ya. Jadi di beberapa provinsi sudah berlangsung secara luring, antara lain di Bali, Provinsi Bali, Provinsi Banten, dan Jawa Timur. Dan kalau tahun lalu itu Jawa Timur terpisah dari kota Surabaya untuk siswa SMP-nya, kali ini semua menyatu di LPB Jawa Timur. Ya, jadi nanti siswa SMP Kota Surabaya pun akan berlomba di LPB Jawa Timur 2022. Dan tadi disampaikan juga oleh Fialdi bahwa kita didukung oleh begitu banyak universitas ya, karena memang itu kerjasama yang kami buat dengan banyak pihak perguruan tinggi untuk menjamin kualitas dari lomba ini. Jadi nanti kalau lomba ini dikurasi oleh pemerintah, maka anak-anak sekalian akan mempunyai sertifikat yang lebih berharga, begitu ya. Jadi nilai kurasinya mudah-mudahan menjadi lebih tinggi. Nah, webinar yang pertama ini istimewa karena kita akan mendengarkan 2 orang alumni yang luar biasa perjuangannya dan pencapaiannya. Ya, jadi bukan hanya pencapaiannya saja, tapi perjuangannya. Justru kita memilih mereka yang berjuangnya itu luar biasa. Ya, jadi tidak langsung ikutan langsung dapat medali, enggak. Justru kita mau mendengar gimana sejak awal jatuh bangun, mulai berjuang, tidak langsung menang, tapi terus sampai akhirnya bisa mencapai pencapaian seperti ini. Ya, saya kira itu yang penting. Kita harus belajar dari teman-teman kita yang sudah duluan. Ya. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Atnya yang saat ini sedang kuliah di Universitas Diponegoro. Atnya ini kan dulu dari SMA Negeri 3 Denpasar ya. Dan juga yang satu lagi adalah Vira. Terima kasih banyak Vira ya sudah mau berbagi di sini. Ini jauh-jauh nih Vira, ini mungkin udah tengah malam nih di Amerika ya. Jadi Ibu sangat menghargai Vira bersedia kembali untuk berbagi di Center for Young Scientists. Nah, mudah-mudahan nanti sharing dari Atnya dan Vira ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berpanjang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Center for Young Scientists, para alumni yang selalu mendukung Fialdi dan juga Angie. Selamat datang juga Angie. Dan Ibu Diah dari Center for Young Scientists dan Kak Niken serta Kak Silka. Mudah-mudahan acara ini berlangsung lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu saja yang hendak saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup sambutan saya dengan ucapan selamat pagi. Terima kasih. Oke, Bu Monica, terima kasih atas kata sambutannya. Mungkin mumpung Bu Monica masih di sini, kita boleh foto bersama dulu. Mumpung Bu Monica masih di sini, oke, kita akan remove spotlight. Sini ada 2 slide, jadi kita akan foto ya 2 slide-nya. Mungkin semuanya boleh on cam sebentar dulu untuk kita foto bersama. Saya akan tunggu beberapa detik ini untuk semuanya on cam. Oke. Semuanya lagi siap-siap nih. Halo Ferin, ada Ferin juga nih. Oh ya, halo Ferin. Banyak alumni nih. Oke, saya akan foto ya dari slide pertama. Tahan dulu senyumnya.
1, 2, 3. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah ikut foto. Terima kasih juga Bu Monica atas kata sambutannya sekali lagi tadi. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materinya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan, webinar Juk Meet the Champions. Di sini ada 2 very amazing alumni yang sudah hadir bersama kita, di mana mereka akan bercerita tentang kayak dari lomba peneliti belia regional, lalu ke nasional, dan akhirnya ke tingkat internasional. Dan mungkin tadi pesan dari Bu Monica yang penting adalah kayak bagaimana mereka persevere throughout journey lomba peneliti belia ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan rekan saya, Angie, untuk memperkenalkan kedua alumni yang sangat-sangat menjadi inspirasi bagi semua orang ini. Angie, silahkan. Oke, thank you Kak Fialdi. Jadi, halo semua. Hari ini kita kedatangan 2 speaker yang sangat spesial ya. Bukan hanya penghargaannya aja yang spesial, tapi juga perjuangannya untuk mencapai saat ini. Udah ikut LPP, udah ikut lomba internasional, hingga akhirnya sekarang juga menempuh kuliah dan mengambil jurusan. Jadi hari ini kita akan memperkenalkan 2 speaker kita, yaitu Kak Atnya dan juga Kak Fira. Mungkin dari Kak Atnya dan Kak Fira bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, menceritakan tentang pengalamannya di LPP dan juga di internasional, dan hal-hal yang didapatkan dari pengalaman itu. Mungkin saya akan mempersilahkan Kak Atnya dulu untuk memulai. Oke, terima kasih ya Angie. Ini langsung share screen ya. Apakah sudah terlihat belum ya? Sudah, Kak. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nika De Atnya Kusumasari, biasa dipanggil Atnya. Saya sekarang adalah fresh graduate Teknik Kimia di Universitas Diponegoro Semarang Sentral Java. Baru sidang Juni kemarin dan sekarang sedang siap-siap untuk wisuda di bulan Juli akhir nanti. Tahun 2017 saya memperoleh medali emas EPCYS 2017 di Kathmandu, Nepal. Nah, sebelum itu saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya yang seperti Bu Monica katakan tadi, yang sempat berkali-kali ikut lomba peneliti belia. Nah, jadi ini salah satu tahun demi tahun saya mengikuti lomba peneliti belia. Yang pertama tahun 2013, yaitu saat saya kelas 2 SMP adalah tahun pertama saya ikut lomba peneliti belia. Pada waktu itu saya mengirim 2 penelitian. Yang pertama itu adalah bidang fisika dan yang kedua adalah bidang life science. Bidang fisika saya meneliti mengenai frangipani atau daun Kamboja ya. Karena di Bali sendiri itu hampir setiap rumah memiliki pohon Kamboja seperti itu. Nah, lalu saya jadikan sampah daun Kamboja tersebut sebagai peredam bising. Dan yang kedua adalah saya membuat obat luka. Nah, saat itu saya hanya berhasil sampai menjadi finalis lomba peneliti belia Provinsi Bali. Nah, lalu saya mencoba di tahun berikutnya, yaitu tahun 2014, di mana saat itu adalah saya sudah kelas 3 SMP, akan beranjak ke SMA. Nah, tahun ini saya mengambil bidang fisika lagi, meneliti mengenai kearifan lokal Bali dalam perhitungan baik dan buruknya untuk menebang bambu, seperti itu. Jadi, topik utamanya adalah menggunakan kalender Bali, yaitu kalender Saka, untuk melihat hari baik dan buruk dalam menebang bambu, seperti itu. Jadi, saya mengungkap kearifan lokal, kenapa sih di hari tersebut adalah hari yang baik menebang bambu, seperti itu, atau hari yang buruk menebang bambu, seperti itu. Nah, syukurnya saya di sini sampai ke lomba peneliti belia nasional. Waktu itu lomba peneliti belianya dilaksanakan di Surabaya. Namun, lagi-lagi saya terhenti, hanya sampai menjadi finalis di bidang fisika. Nah, selanjutnya, di tahun 2015,
saya ikut lagi lomba peneliti belia. Saat itu saya dalam posisi baru menjadi siswa SMA Negeri 3 Denpasar, dan bahkan saat itu saya izin tidak mengikuti masa orientasi sekolah atau MOS seperti itu. Nah, saya lagi-lagi saya mengangkat topik mengenai pohon Kamboja, di mana saya membuat biostyrofoam ramah lingkungan dari serat sampah daun Kamboja dan pati kulit pisang. Seperti itu. Saya lanjutkan riset saya di tahun 2013 dengan topik yang sama, yaitu sampah daun Kamboja, namun dengan fungsi yang lain. Dan lagi-lagi karena mungkin saya terpikir oleh MOS SMA yang saya dispensasi dan lomba, maka pikiran saya waktu itu banyak dan lagi-lagi saya gagal. Hanya berhasil menjadi peserta lomba peneliti belia Provinsi Bali. Bahkan saya tidak masuk final saat lomba peneliti belia tersebut. Seperti itu. Nah, tahun 2016 ada lagi lomba peneliti belia Bali. Nah, saat ini saya berpikir, oh ini kesempatan terakhir saya untuk mengikuti lomba peneliti belia, karena saat itu saya sudah kelas 2 SMA. Dan bahkan lucunya juri-juri itu mengingat saya itu kayak, oh kamu ikut lagi seperti itu. Jadi juri-juri mengingat saya itu karena kegagalan saya terus dan saya ikut terus. Jadi saya diingat oleh beberapa juri seperti itu. Dan akhirnya saya berpikir, apalagi nih dari pohon Kamboja bisa saya manfaatkan. Nah, akhirnya di sini saya membuat biolarvasida atau pembunuh jentik nyamuk Aedes aegypti untuk mencegah demam berdarah. Nah, akhirnya saya berhasil masuk final lomba peneliti belia Provinsi Bali dan menjadi juara ketiga saat itu di bidang environmental science di lomba peneliti belia Bali. Nah, akhirnya saya berhasil menuju ke tingkat nasional, seleksi nasional. Nah, di situ ada beberapa catatan perbaikan riset yang harus dilakukan. Sehingga saya di nasional berusaha maksimal, karena saya berpikir inilah kesempatan terakhir saya dan tidak akan saya sia-siakan. Seperti itu. Akhirnya di nasional saya mendapatkan juara kedua, medali perak lomba peneliti belia nasional bidang environmental science. Lalu setelah itu, nah ini adalah topik penelitian saya yang saya presentasikan di EPCYS 2017 di Kathmandu, Nepal. Seperti itu. Tentang Frangipani leaves as bioluminescent to Aedes aegypti larvae. Nah, perjalanan penelitian dari LPB Nasional 2016 ke EPCYS 2017 pun sangatlah panjang, nyaris setahun bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini saya ada 3 tahapan penelitian, mulai dari yang uji yang paling sederhana, lalu uji yang medium, dan hingga uji yang menggunakan beberapa instrumen penelitian yang harus menggunakan atau meminjam laboratorium lain. Nah, seperti yang dilihat pada slide, yang pertama itu pengujian semua ini bisa dilakukan di laboratorium sekolah. Nah, lalu di tahap ujian terakhir harus menggunakan beberapa alat yang lebih canggih seperti namanya GCMS untuk mengetahui kenapa sih daun Kamboja itu bisa membunuh Aedes aegypti. Nah, lalu saya lihat bagaimana reaksi larva terhadap ekstrak dari daun Kamboja tersebut. Nah, saya lihatlah di bawah mikroskop seperti itu. Dan tentu perjalanan penelitian dari LPB Nasional 2016 ke EPCYS 2017 sangatlah panjang. Jadi Januari 2017 kami diundang ke Wisma Unpar ke Bandung untuk mengikuti pembinaan. Nah, bisa dilihat foto sebelah kiri layar, yaitu pembinaan 1. Jadi di mana kita yang ICYS 2017 dan EPCYS 2017 digabung jadi 1, seperti itu pembinaannya. Nah, lalu yang ICYS 2017 akan lanjut kalau tidak salah di bulan Mei,
dan EPCYS lanjut di bulan Agustus, seperti itu. Lalu dalam pembinaan pun sendiri banyak sekali pelajaran, banyak sekali tentunya revisi, dan banyak sekali tips dan trik yang diajarkan oleh mentor. Contohnya seperti recheck poster. Jadi di CYS itu benar-benar mentor-mentor CYS sangatlah detail dalam menyajikan poster dan presentasi seperti itu, mulai mengecek font, mengecek kualitas gambar, lalu tulisan dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang ini foto yang di tengah itu adalah kondisi pembinaan 2 saat itu, di mana kita benar-benar dengan mentor itu diskusi yang sangat intens. Lalu di pembinaan 2 juga ada diskusi persiapan Cultural Night. Jadi nanti di EPCYS nggak hanya kita mempresentasikan penelitian, tapi kita juga ada penampilan kebudayaan dari setiap negara. Seperti itu. Nah, itu fotonya adalah diskusi saat persiapan Cultural Night, lalu ada yel-yel juga, dan ada games juga tentunya. Dan ada foto bersama tim EPCYS 2017. Lalu ada pembinaan 3 nanti. Pembinaan 3 sekaligus keberangkatan ke EPCYS 2017 di Kathmandu. Nah, ini adalah foto keberangkatan kita dari Soekarno-Hatta International Airport, lalu sampai di Ribuan International Airport, lalu persiapan pameran poster, kita nggak lupa foto-foto dulu. Nah, setelah itu ada pameran poster, lalu presentasi, dan ini foto wajib setelah presentasi adalah lompat ya dengan teman-teman semuanya, karena rasanya udah plong seperti itu. Lalu ada Cultural Night, jadi kita di EPCYS 2017 dari Indonesia menampilkan tarian Sajojo waktu itu. Lalu ada dinner dan awarding. Setelah itu ada jalan-jalan melihat sekitar tempat yang mana hotel tempat acara terselenggara, yaitu dekat dengan temple. Lalu ada semacam hiking ke Sivapuri National Park, dan lalu kami balik ke Soekarno-Hatta International Airport dan disambut oleh beberapa pembimbing, orang tua, dan tim dari CYS sendiri. Nah, kalau dilihat tentu sangat membanggakan dan sangat sangat luar biasa rasanya bisa menjadi bagian dari delegasi Indonesia. Jadi kami menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan pin Garuda, menggunakan pin merah putih, lalu bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang mendukung kami semua, seperti itu. Namun di balik itu semua tentu ada lelah, letih seperti itu. Jadi kami harus revisi baik itu abstrak kami ataupun poster, presentasi, dan itu para mentor CYS pun sangat luar biasa detail dalam memeriksa hal itu semua. Nah, contohnya seperti waktu itu saya di bidang environmental science, kurang lebih waktu pembinaan 1 itu saya diskusi dengan mentor, termasuk presentasi dan sebagainya itu 4 jam. Dan itu dicek, betul-betul dicek setiap slide, diberikan masukan, dan direvisi, dan segala macam. Seperti itu. Dan itu pun juga memberikan pengalaman yang sangat luar biasa hingga saya kuliah. Jadi di saat teman-teman saya kuliah baru belajar mengenai riset, kita sudah lumayan terlampau jauh mengenai pembuatan poster, mengenai pembuatan proposal, penelitian, mengenai pembuatan abstrak lengkap, jurnal, dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin sekian, Angie, pemaparan dari saya.
Oke, baik Kak. Thank you so much ya. Cerita pengalamannya sangat menarik gitu ya teman-teman. Nggak cuman langsung ikut, terus langsung keluar negeri, bisa mewakili Indonesia, tapi ada banyak tantangan yang dilewati. Salah satunya dari mengikuti LPB berkali-kali, hingga akhirnya tantangan yang juga dihadapi selama pembinaan. Cuman menurut Kak Atnya, dari apa yang dipelajari di pembinaan dan juga SIWS ini sangat membantu gitu ya sampai kehidupan kuliah sekarang, terutama dalam membuat research kayak gitu. Jadi sangat menarik dan semoga itu ceritanya bisa menginspirasi teman-teman kalian. Oke, terima kasih Kak Atnya untuk perkenalannya. Mungkin sekarang dari Kak Vira bisa memulai perkenalan diri dan juga cerita-cerita pengalamannya. Iya, boleh. Thank you. Oke, saya akan share screen. Oke, sudah kelihatan kah? Sudah, Kak. Oke, baik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fatmasieva. Saya juga alumni Center for Young Scientists. Kemarin ke International Conference for Young Scientists di 2017 di Stuttgart, Jerman. Dan sekarang saya sedang berkuliah di University of California, Berkeley atau UC Berkeley di California dengan jurusan Astrophysics. Saya akan going into my senior year, jadi akan memulai semester ke-7 tahun terakhir saya di sini. And yeah, saya memiliki track record yang sangat honestly almost exactly the same, hampir sama persis dengan Atnya, di mana saya juga memulai ikut LPB tahun 2013. Pengalaman saya paling pertama mengikuti lomba penelitian adalah di luar CYS dengan Kalbe Junior Scientist Award nih ketika masih SD, kelihatan seragamnya. Tapi habis itu ketika saya masuk SMP, saya melihat senior-senior saya dan teman-teman saya, mereka sibuk mempersiapkan untuk this competition, katanya lomba peneliti belia, dan saya juga tertarik akhirnya, oke, I'll give it a try. Jadi waktu itu saya satu tim dengan teman saya di sini mengikuti lomba peneliti belia Sumatera Utara tahun 2013 di Medan. Dan waktu itu, of course, it's expected, masih tahun pertama kali saya mengikuti LPB. Unfortunately, waktu itu bahkan finalis di tingkat regional pun enggak. Dan but it's okay. Waktu itu kami meneliti tentang sugar cane waste. Jadi kayak apa namanya itu, waste tebu. Karena kan kami inspirasinya tuh melihat kalau kita beli air tebu itu kan mereka pasti meras batang tebunya terus habis itu dibuang gitu kan. Terus kayak kok sayang, dan akhirnya kami memikirkan, oh, what if we can recycle that. Kita jadi waktu itu penelitiannya tentang membuat alternatif kertas menggunakan sugar cane waste. Jadi waktu itu penelitiannya tahun 2013. But walaupun waktu itu masih belum lolos ke tingkat nasional, masih belum jadi finalis di tingkat regional, saya merasa okay, this was fun. Saya ingin mencoba lagi. Jadi akhirnya waktu itu pertama kali saya mengikuti di bidang environmental science. Tahun 2014 saya ingin ikut lagi. Saya mengikuti LPBSU 2014, di mana saya mengganti bidang. Saya waktu itu nyoba bidang fisika, di mana saya meneliti tentang heat capacity of hair. Jadi apa namanya, kekuatan rambut kita untuk bisa menyerap panas, untuk bisa menyerap heat. Waktu itu inspirasi saya waktu itu punya rambut yang gampang rontok, just to be honest. Jadi so saya melihat also a lot of like hair waste. Jadi kayak kalau mandi itu rambutnya pasti banyak gitu kan. Terus kayak okay, ini what can I do with it? Jadi waktu itu inspirasinya, oke, mungkin kalau rambut ini bisa menyerap panas yang cukup bagus, mungkin bisa jadi insulator, atau mungkin bisa jadi konduktor. So that was my inspiration. Tahun 2014, penelitian saya tuh di bidang fisika tentang thermodynamics mengikuti rambut. Dan alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan medali perak di LPBSU di Sumatera Utara tahun 2014, dan saya bisa mendapatkan kesempatan untuk ke tingkat nasional. Ini foto saya di poster session ketika di Surabaya untuk LPB Nasional 2014. But unfortunately waktu itu juga walaupun saya sampai ke tingkat nasional, saya belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi finalis, dan jadi saya hanya sampai ke poster session doang. Saya
sampai untuk presentasi di depan juri. Jadi saya masih, that's as far as I had gotten at that point. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut di bidang regional. Oke, there's an improvement. Kali ini bisa sampai ke tingkat nasional, cuman belum bisa jadi finalis di tingkat nasional. And at this point saya masih bersemangat. Saya saya sudah mencoba 2 tahun. I have the experience. Mari kita coba sekali lagi tahun berikutnya. Jadi saya mengikuti lagi LPBSU 2015. Di mana saya kembali lagi ke bidang environmental science, di mana saya meneliti membuat gypsum menggunakan clamshell. I forgot exactly what they are. Cuman itu kayak seperti kerang yang saya pikir kadang kan kita kalau makan kerang itu kan shell-nya tuh dibuang gitu kan. Jadi kayak again itu waste. Jadi bagaimana bisa kita recycle, kita bisa membuat hal yang baru dengan waste tersebut sehingga tidak sia-sia. Jadi intinya saya ingin mencoba membuat gypsum dari bekas kerang begitu. Jadi itulah penelitian saya di tahun 2015. Waktu itu saya bisa mendapatkan medali emas di LPBSU 2015 dan sekali lagi mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Lomba Peneliti Belia Nasional tahun 2015. Namun, unfortunately, waktu itu juga tahun 2015, it looks like it still wasn't my lucky year. Saya masih kurang beruntung. Saya sampai ke tingkat nasional, cuman belum dapat kesempatan untuk menjadi finalis juga. Saya cuman berhenti di poster session. And so, sekali lagi perjalanan saya terhenti di poster session di tingkat nasional. And honestly, at this point, waktu itu saya sempat hampir sama dengan Atnya juga gitu, banyak juri dan pembina yang mulai notice gitu sama saya, kamu udah 3 tahun berturut-turut gitu ya, tahun depan ikut lagi nggak? And to be completely honest, saya sempat ada satu titik di mana saya merasa kurang yakin kalau mungkin I was thinking mungkin ini bukan sesuatu yang cocok untuk diriku seperti itu. Saya merasa, is it really worth it? Apakah beneran akan berbuah yang berbeda gitu kalau saya ikut 1 tahun lagi. Cuman saya bersyukur ketika tahun 2016 aslinya saya diinspirasi dengan adik saya sendiri yang juga sempat yang juga alumni CYS. Waktu itu dia aslinya mendahului saya ke tingkat internasional. Dia pergi ke APSIS 2016. Dia berkata, Kak Fira, 2016 I wanna be in a team with you. Dia bilang kita buat penelitiannya bersama yuk. And I couldn't say no to him karena dia punya ide yang sangat keren dan I really wanna do that as well. Jadi walaupun saya sempat ingin menyerah, saya tetap akhirnya mengikuti lagi LPBSU 2016 and I was glad I did that. Saya bersyukur sekali because that was the time. They say third time's the charm, but for me it was fourth time's the charm. Karena pada tahun 2016 saya berdua dengan adik saya waktu itu mendapat medali emas di bidang computer science di Lomba Peneliti Belia Sumatera Utara, dan finally after 4 years in a row, setelah 4 tahun berturut-turut mengikuti Lomba Peneliti Belia dengan CYS, saya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bisa pergi ke tingkat internasional, di mana kami mendapatkan medali emas di LPB Nasional 2016, dan kami diberikan kesempatan untuk pergi ke International Conference for Young Scientists di Stuttgart, Jerman. And I feel like it's been such a long way. Dan bahkan setelah lulus nasional pun masih banyak
step by step yang harus dilalui gitu kan sebelum bisa sampai ke tingkat internasional. Dan hampir sama dengan yang sudah diceritakan dengan Atnya, I think she already told most of the story. Ya, kami juga punya pembinaan pertama waktu itu bareng dengan Atnya juga, dan teman-teman lainnya yang juga waktu itu ke ICYS dan ke APSIS 2017. Cuman timeline kami sedikit berbeda karena ICYS itu biasanya lebih cepat daripada dibandingkan dengan APSIS ya. Waktu itu kami ICYS bulan April atau Mei kalau nggak salah. So kami mulai pembinaan pertama tuh Januari. Jadi itu kayak almost every month itu pembinaan gitu, kayak Januari, Februari, terus baru habis itu April, terus langsung bareng pergi ke ICYS. So timeline-nya waktu itu ketat sekali. Atnya ingat kan kayak kita tiap minggu tuh harus kirim email ke pembina itu kayak update-nya minggu ini saya meneliti hal ini, saya mengupdate ini, mengupgrade ini gitu. Dan itu kayak dicek itu kalau nggak ngirim email, kalau nggak ngirim update tuh they hunt you, they're like mana update-nya gitu. So it was a lot, apalagi kan harus mengerjakan itu sambil sekolah juga ya nggak bisa di pause gitu kan, harus bisa time management. Jadi dan waktu itu cukup intens juga bagi kami, bagi saya dan adik saya karena penelitian kami diganti cukup banyak sebelum kami bisa pergi ke tingkat internasional. Jadi originally penelitian kami yang waktu di bidang yang tahun 2016 ini tuh judulnya Braille to Voice Reader, yang merupakan alat yang bisa membaca alfabet Braille. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu Braille itu kalau orang yang tunanetra yang kurang bisa melihat, mereka bisa menggunakan alfabet Braille untuk membaca A, B, C, D, dan seterusnya. Dan awalnya tuh niatnya kami membuat alat yang beneran bisa membaca Braille. Cuman menurut para pembina, waktu itu alat kami dan juga script coding kami masih kurang develop, jadi menurut mereka bisa diganti arahnya ke device lain yang mungkin lebih eye-catching dan lebih, punya kesempatan yang lebih baik gitu untuk dilanjutkan ke tingkat internasional. Dan akhirnya kami mengganti fokusnya itu bukan sebagai alat yang bisa membaca Braille, cuman menjadi sebuah alat yang bisa membantu para tunanetra untuk mempelajari Braille. Jadi dari Braille to Voice Reader mengganti ke Braille Literacy Helper. And as you can see, kedua device ini terlihat sangat berbeda. Jadi there's so much that we had to change. Kita harus mengganti alatnya, mengganti sensornya, bahkan mengganti coding scriptnya. And itu waktu itu bagi saya sangat stressful karena saya sendiri waktu itu kurang experience dengan coding, dengan bahasa C++. Jadi waktu itu saya dan adik saya saling belajar bersama bagaimana bisa memprogram alat ini untuk beneran bekerja sebagaimana kami berharap. Jadi it was a lot of work. Cuman akhirnya, but of course with that banyak positifnya juga karena kami bisa bertemu dan berbagi ide dengan para teman-teman di yang juga akan pergi ke ICYS dan ke APSIS juga, and we gained a lot of friends. Kita bisa mendapatkan banyak koneksi, banyak pengalaman-pengalaman baru. Dan other than that, ICYS, CYS Center for Young Scientists juga tidak hanya fokus dengan content research-nya, cuman mereka juga fokus akan bagaimana kita menulis abstrak yang benar, bagaimana kita mempresentasi yang baik, yang lisan, bagaimana kita membuat poster yang eye-catching, yang tidak bertele-tele, yang bisa juri sekali lihat langsung mengerti isi content research-nya itu seperti apa. So it's so detailed seperti yang sudah diceritakan dengan Atnya, and it was all really helpful. Dan walaupun banyak walaupun bukan proses yang 100% lancar, yang 100% smooth, at the end saya merasa cukup prepared akhirnya untuk bisa pergi ke ICYS. Ini foto tim kami ketika kami akan berangkat, kita punya jaket tim, it was really cute. Dan akhirnya kami sampai ke International Conference for Young Scientists, ICYS 2017 di Stuttgart, Jerman. And ini tadi device kita yang saya sudah ceritakan, Braille Literacy Helper, sebuah alat berbasis Arduino yang dapat membantu
para tunanetra mempelajari alfabet Braille. Nah, ini ada foto alfabet Braille. Just an example, just in case banyak teman-teman yang belum tahu. Jadi intinya tuh device-nya kalau teman-teman pernah mencoba mungkin pakai Duolingo atau pakai Memrise untuk mempelajari kayak bahasa lain gitu kan. So intinya it's almost the same as that. It's like membantu kita mempelajari bahasa lain, cuman bahasanya tuh Braille in this case. So yeah, jadi inilah penelitian yang kita bawa ke ICYS. Ini foto kami ketika poster session. Ini foto tim kami yang waktu itu pergi ke ICYS. Ini sesi presentasi. Dan ini juga ada, of course, foto wajib, foto lompat yang juga dilakukan oleh tim ICYS. Dan this part here is so meaningful to me. Ini foto ketika cultural night. Kita bisa, teman-teman bisa lihat kita pakai baju tradisional, kita membuat tarian karena waktu itu kita dari berbagai macam region dari Indonesia kan saya aslinya asli Surabaya, cuma waktu itu tinggal di Medan. Kayak punya teman, ada 2 orang dari Kalimantan, ada orang dari Bandung, dari Jakarta, so Surabaya. So it's like we try to show a mixture of all the different cultures in Indonesia. Jadi kayak campuran berbagai macam culture kita semua secara satu secara Indonesia. And it was really cute. Banyak they all really liked it. Mereka bilang performance-nya unik sekali, and yeah, I was really happy about that because karena waktu itu saya membantu mengkoreograf tarian kita waktu itu. Yeah, so that was my experience di ICYS Jerman. Dan waktu itu, alhamdulillah, unfortunately, saya dan adik saya bisa membawa pulang 2 medali emas for poster presentation dan overall research di bidang computer science di ICYS Jerman. And I will forever remember this moment. Saya tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana perasaannya waktu itu, karena ketika saya dipanggil namanya dan saya berjalan naik ke panggung itu saya teringat 4 tahun berturut-turut perjuangan saya gitu kan ikut LPB, and saya sempat berpikir untuk give up, sempat berpikir untuk tidak lanjut, but at the end of the day it all worked out and it felt so good. Ya, saya akan selalu bersyukur akan momen ini. Dan tentunya saya juga akan selalu bersyukur akan CYS juga, karena to be completely honest, banyak sekali rasa interest dan passion saya terhadap research, terhadap penelitian yang sangat terpengaruh oleh Center for Young Scientists, baik itu interest dan passion, tapi juga skill, dan yang sampai sekarang terus membantu saya di perkuliahan dan di kerja saya, bahkan di luar Indonesia. Jadi sekarang seperti saya mention earlier, saya sedang berkuliah di UC Berkeley di jurusan Astrophysics, major yang banyak sekali memerlukan research, dan to this day saya masih melakukan banyak penelitian di samping pelajaran saya. Jadi ini salah satu research project yang pernah saya kerjakan. Saya menjadi research intern di Space Sciences Lab UC Berkeley, di mana saya meneliti tentang Van Allen radiation belts yang berada di magnetic field-nya bumi. Dan skill-skill yang saya pelajari dari CYS membantu saya untuk bisa membuat poster research yang it looks nice. I remember waktu itu mentor saya bilang, wow, you're really good at making a research poster. Where did you learn? Beliau berkata seperti itu. And in my head, I was like, CYS, thank you CYS. Yeah, dan saya bisa mempresentasikan research poster saya di Geospace Environment Meeting dan Assure RU poster session. Jadi satu ini virtual, satu in person. Dan saya juga, alhamdulillah, bulan April kemarin mensubmit sebuah paper untuk publish di sebuah jurnal untuk research saya sebagai first author. Dan saya juga bisa menulis abstrak, bisa menulis paper. All of that is also thanks to CYS, because otherwise, I don't know, saya tidak tahu. I think menurut saya CYS adalah tempat terbaik bagi saya untuk mempelajari skill-skill seperti ini. Dan yeah, so
for now penelitian ini it's pretty much done for now. Tapi sekarang saya ada research project baru di mana saya bisa bekerja dengan Saul Perlmutter yang merupakan pemenang Nobel laureate di bidang fisika tahun 2011, which is crazy. Dan di sini saya mempelajari tentang measuring cosmological distances dengan supernova data dan machine learning. So supernova itu ketika sebuah bintang it's at the end of this life, sudah sebuah bintang meledak karena sudah habis fuelnya begitu, dan itu bisa membantu kita untuk mengukur jarak di alam semesta. So that's what I'm doing now, dan tentunya saya juga I will not be here without CYS. Saya hanya bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan dan skill-skill seperti ini karena saya telah dibantu dengan banyak dari Center for Young Scientists. So I'm forever thankful to CYS, and ya, mungkin segitu saja for now. Saya kembalikan lagi ke Angie dan Fialdi. Oke, thank you so much Kak Vira. Your story is very inspiring ya. Jadi sama seperti Kak Atnya melewati banyak ups and downs, terus hampir menyerah, cuman untungnya enggak gitu ya. Dan akhirnya mendapatkan banyak sekali pengalaman. And it also brings back good memories. Ngingetin tentang email yang setiap minggu kita harus kirim email gitu. So it's really interesting to hear about your experience and how it really helped you sekarang di kuliah dan juga in research. Oke, tadi kan Kak Atnya dan Kak Vira udah cerita gitu ya, selama ikut CYS ini dapat topik penelitian yang banyak. Jadi kalau dari Kak Atnya mungkin tadi sering meneliti tentang daun Kamboja, dan dari Kak Vira juga terus berganti-ganti ini ya topik penelitiannya. Dan dari apa yang Kak Vira dan Kak Atnya ceritakan, topik penelitian ini bangkit dari suatu masalah yang ada in our society, dan penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk solve that problem kayak gitu. Nah, untuk adik-adik yang menonton di sini, mungkin ada kebingungan nih, Kak, aku mau bikin research, tapi aku nggak tahu mau meneliti tentang apa. Kak, ada masalah ini, cuman aku nggak tahu gimana mau cari solusinya. Jadi mungkin dari Kak Atnya dan Kak Vira, apakah bisa cerita nih, bagaimana sih cara memulai sebuah penelitian, bagaimana mencari ide, masalah yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana cara mencari solusi yang akhirnya menjadi research yang dilakukan. Mungkin dari Kak Atnya dulu, bisa bercerita. Oke, thank you Angie. Mungkin aku share screen dikit lagi ya. Jadi kemarin kan aku penelitian tentang Kamboja ya. Nah, pembimbing aku selalu ngasih tahu kalau kita harus selalu melihat masalah di sekitar kita seperti itu. Nggak usah kita jauh-jauh mikir apa ya, kayak teori-teori yang susah atau teori Albert Einstein atau apa. Penelitian tuh nggak cuman itu. Jadi pembimbing saya dulu selalu bilang selalu lihat masalah di sekitar, dan masalahmu itu adalah ide penelitianmu untuk kamu solve sendiri gitu. Nah, jadi contohnya seperti saya. Nah, semuanya itu adalah berawal dari rumah, di mana rumah saya itu banyak sekali pohon Kamboja. Nah, tentunya pohon Kamboja itu menghasilkan daun yang berjatuhan kalau lagi musim daunnya berguguran seperti itu ya. Dan tentu itu membuat saya kayak, aduh males banget nih nyapu daun banyak banget seperti itu. Dan dari situlah sebuah kemalasan yang menjadi berkah gitu. Jadi saya malas nyapu daun Kamboja yang berserakan, dan juga rumah saya itu kebetulan di pinggir jalan, jadi bising. Nah, di situ saya berpikir, loh ini kayak daunnya ada potensi nih, cuman potensi jadi apa ya? Nah, dan kebetulan saya sering terganggu dengan kebisingan di sekitar rumah saya itu. Lalu saya cerita nih ke pembimbing. Saya bilang, kayaknya daun Kamboja bisa dijadiin peredam bising kayak gitu. Lalu pembimbing saya bilang, kok bisa kayak gitu. Jadi pembimbing saya mengarahkan kenapa sih bisa seperti itu. Nah, akhirnya di situ saya mulai membaca literatur. Nah, inilah awal mula tercetus ide penelitian mengenai Kamboja. Jadi seperti itu, Angie. Oke, jadi dari masalah yang ada di sekitar gitu ya, bahkan di rumahnya langsung gitu, dari masalah kecil yang kita lihat di rumah. Oke. Kalau dari Kak Vira mungkin bagaimana, Kak?
Ya, saya rasa sih bagi saya cara saya dapat inspirasi untuk research it's almost the same, hampir sama dengan artinya saya dan adik saya tuh suka banget kayak meneliti surrounding kita, kayak memperhatikan surrounding kita. Contohnya, saya tadi udah cerita kalau untuk yang waktu itu kan membuat kertas dari waste tebu, itu dari melihat, oh itu kayak orang jualan tebu kok kayak sayang gitu banyak sampahnya gitu kan, tuh bisa di-recycle nggak? Dan yang tahun 2015 tuh juga intinya recycle gitu kan. Di Medan tuh banyak orang jualan kerang rebus, terus tuh kayak cangkangnya dibuang aja gitu. Sementara saya mikirnya tuh cangkang apa gampang gitu kan untuk didekomposi, apakah nanti sampahnya apa nggak numpuk gitu kan. So it's the same thought, kayak bagaimana bisa merecycle biar tidak terlalu sia-sia gitu, biar semuanya tuh ada fungsinya. Cuman kadang penelitian tuh juga bisa terinspirasi dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kenapa kami ketika tahun 2016 itu membuat Braille Literacy Helper gitu kan, alat yang bisa membantu orang tunanetra untuk mempelajari Braille. Itu karena sekolah kami waktu itu di Chandra Kumala School di Deli Serdang, itu kami punya charity program, jadi beberapa kali kami tuh sering datang ke misalnya panti asuhan gitu kan untuk memberikan donasi. Waktu itu kami pergi ketika adik saya dan saya ikut, kami pergi ke sekolah tunanetra di yang waktu itu ada di Deli Serdang. Dan kami melihat teman-teman di sekolah tunanetra itu mereka they have so much passion to learn. Mereka punya semangat yang besar sekali untuk belajar. Dan kami melihat betapa giatnya bagi mereka untuk mempelajari Braille, untuk bisa mendapatkan lagi kesempatan untuk bisa membaca dan menulis lagi begitu kan. Karena kami sadar kalau beberapa teman-teman di sekolah tunanetra tersebut mereka tuh tidak tunanetra dari lahir. Jadi oleh karena itu agak susah bagi mereka untuk mempelajari Braille gitu kan, karena mereka tidak terbiasa dari kecil untuk mempelajari, untuk bisa sensitif jarinya untuk meraba Braille. Dan dari situlah kami punya inspirasi, oh how can we help them, dan tumbuh dari rasa simpati, dari rasa ingin bisa membantu environment kami, orang-orang sekitar kami. Apakah kita bisa membuat sebuah inovasi, sebuah hal baru yang dapat membuat kehidupan orang-orang lain lebih lancar, lebih gampang seperti itu. So, it can come from lots of different places, mungkin dari lingkungan, tapi juga bisa dari orang-orang sekitarmu. Makanya sekarang kan banyak app-app yang baru gitu kan, itu kan juga termasuk penelitian gitu kan, inovasi yang bisa membantu orang-orang sekitar kita. And honestly today, di zaman kita sekarang ini kan tentunya tidak terbatas dengan lingkungan yang secara langsung ada di sekitar kita, right? Apalagi untuk penelitian yang sekarang sering saya lakukan gitu kan, astronomi, like I don't have a star in my backyard. Cuman kan saya bisa nonton YouTube, saya bisa bisa membaca jurnal yang setelah dipublish bertahun-tahun yang lalu, dan bisa dapat inspirasi, oh mungkin saya bisa melanjutkan penelitian ini seperti ini. Dan itu juga, penelitian itu tidak harus selalu 100% baru. Banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain yang akan selalu bisa kamu improve. Kamu mungkin, oke, mereka melakukan penelitian tentang ini dari perspektif A. Tapi kalau dari perspektif B, kira-kira gimana ya? Gitu. And that can be your own research too. Karena a result is the result. So yeah, that's menurut saya begitu sih. Banyak kayak perspektif dan sisi pandang yang dimana bisa membantu kamu mencari inspirasi atau untuk research gitu. Oke, thank you Kak Vira. Jadi nggak cuman dari our direct environment, cuman karena sekarang kita ada banyak teknologi, banyak resources, kita juga bisa mencari inspirasi, mencari masalah yang kita mau solve tuh di sekitar kita in the wider environment juga. Dan tadi untuk Kak Vira dan Kak Atnya, kan kalian berdua ini melihat ada masalah nih, ada masalah yang dibutuhkan ada solusinya. Kalau dari Kak Atnya dan Kak Vira, bagaimana sih proses mencari solusi ini? Karena mungkin sebagai murid-murid sekarang, kita mungkin bisa merasa, aduh aku ini masih SMP, aku ini masih SMA, apa sih yang bisa aku lakukan untuk memberikan solusi atas masalah yang aku lihat ini?
Mungkin bisa dimulai dengan Kak Vira, sharing bagaimana sih Kak mencari solusi di tahap awalnya ini. Yes, saya rasa I think that's when disitulah dimana guru pembimbing bisa mulai berperan ya, karena kan seperti yang Angie bilang tadi, sometimes apalagi ketika kamu masih SMP, masih SMA, it feels overwhelming gitu kan untuk bisa emangnya aku sanggup gitu kan memikirkan sebuah solusi untuk hal seperti ini. Dan disitulah dimana saya rasa peran seorang guru atau mungkin bahkan orang tua senior bisa sangat membantu brainstorming aja gitu, sharing aja dengan mereka kayak go to a teacher that you trust, pergilah ke seorang guru yang menurutmu suportif, yang menurutmu dapat membantu, dan sharing aja, Miss, misalnya contohnya, saya kemarin tuh mikir, saya melihat contohnya tuh kayak cangkang kerang. Kira-kira gimana ya? What do you think? Kira-kira ini cangkang kerang ada konten apa gitu? Apakah ada kalsium kah? Ada elemen apakah? Kira-kira and bagaimana ya itu bisa di-apply untuk sesuatu yang lebih membantu. Dan waktu itu saya contohnya tuh seperti itu. Ketika saya membawa ide tentang cangkang kerang gitu kan. Saya kan waktu itu kurang kurang tahu juga gitu cangkang kerang tuh kontennya apa saja. Baru disitulah guru saya bilang, oh tuh cangkang kerang tuh banyak kalsiumnya Vira, banyak dan itu keras gitu, makanya kan kamu kalau punya cangkang kerang tuh susah gitu kan mau dihancurkan. So I was like, oh yeah, you're right. Terus waktu itu, oh oke, kalau gitu apa ya yang harus keras? Saya pikir, oh bangunan kan harus keras gitu kan, harus steady, harus structured. Oh mungkin bisa dibuat jadi gypsum Bu gitu. Waktu itu saya mikirnya kayak gitu. Jadi itu kan kayak light bulb moments gitu kan ketika kamu bisa sharing dengan seseorang, brainstorming. Waktu itu juga kenapa saya misalnya dapat ide yang tentang Braille reader itu ketika belum sharing dengan guru, waktu itu sharing idenya tuh dengan adik saya sendiri gitu kan. Kan sekarang pakai HP itu kita bisa, kan Google Translate tuh ada functionnya tuh kalau kita misalnya foto bahasa lain, mereka bisa langsung translate ke bahasa yang misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia or other language gitu kan. Terus kita pikir, oh ya kalau misalnya ada alat seperti itu yang bisa kita pakai buat Braille, terus mereka langsung katakan gitu kayak, oh itu aslinya ngomongnya gini, itu kan bisa membantu banget gitu. Dari situ baru kita bawa ke Bapak Guru, waktu itu Bapak Guru komputer, TIK, di mana beliau, oh, oke kira-kira mungkin kita bisa membuatnya pakai ini, pakai bahasa coding ini, pakai alat ini gitu. So, I think at that point, ketika sudah sampai di titik itu, jangan takut untuk mulai ask for help, untuk mulai sharing dan berbagi dengan orang-orang di sekitarmu. And also remember, it's not, you don't have to do it by yourself, you don't have to do it alone. Kayak kita nggak ada ekspektasi untuk seorang murid SMP atau murid SMA untuk menyelesaikan sebuah research 100% dengan dirimu sendiri. Itu terlalu banyak pressure, terlalu banyak you can ask for help and it's okay to ask for help, dan bisa dari guru, dari teman, dan mungkin dari keluarga, dan juga cari inspirasi dari research yang telah dilakukan sebelumnya, jadi dari jurnal atau dari mungkin YouTube. That's what I think. Oke, jadi in finding the solution kita juga bisa menggunakan resource yang ada di sekitar kita gitu ya. Brainstorm juga dengan teman mungkin, dengan guru, dengan keluarga. Oke, kalau dari Kak Atnya mungkin bagaimana cara Kak Atnya pertama mulai mencari solusi untuk masalah yang Kak Atnya temukan tadi? Kalau dari saya itu sebenarnya sama kayak Vira ya. Jadi saya berpikir bahwa tidak mungkin 100% dan kita misalkan nih kita melihat sampah, oh kita udah tahu sampah ini bakal diolah kayak gini karena dia memiliki kandungan ini dan langsung jadi suatu produk atau suatu penelitian, kayak itu nggak mungkin banget. Jadi pasti ide yang kita temukan itu terpisah gitu, jadi kayak nggak mungkin satu kesatuannya utuh. Nah disinilah menurut saya itu penting banget peran pembimbing penelitian yang benar-benar mengajarkan kita untuk mensistematiskan pikiran kita gitu, untuk misalkan kayak saya tadi banyak sampah Kamboja nih, terus rumah saya bising, terus pingin gimana ya
enaknya buat apa ya, atau kenapa ya bisa jadi peredam bising kayak gitu. Nah, disinilah saya mendapatkan banyak saran dari mentor saya. Coba baca-baca ini, coba cari kandungan dari Kamboja atau strukturnya apa kayak gitu. Jadi kayak guru pembimbing di sinilah yang akan membuat ide kita itu menjadi dan mengajarkan ide kita itu agar menjadi sangat sistematis dan bisa dipresentasikan. Jadi kayak kita misalkan cerita ke orang atau tampilin, itu orang tuh akan menjadi paham gitu, karena nggak mungkin kita benar-benar 100% baru melihat limbah ataupun sampah dan lain sebagainya langsung muncul mau buat ini dengan ini karena ini kayak gitu. Jadi menurut saya itu selain dari kita, guru pembimbing sangatlah harus berperan seperti itu. Jadi guru pembimbing ini merupakan tokoh yang sangat membantu ya untuk Kak Vira dan juga Kak Atnya membantu mencari solusi dan melakukan research ini. Nah, selain guru pembimbing nih Kak, mungkin apakah ada tips lain atau resource lain yang bisa adik-adik ini gunakan, manfaatkan untuk membantu research mereka? Jadi mungkin dari internet, dari jurnal, buku, apakah Kak Vira dan Kak Atnya ini punya tips lain gitu? Mungkin dari Kak Atnya dulu. Kalau pengalaman saya kemarin, internet sangatlah membantu, terutama kita pakai Google Scholar ya, karena kita dilarang untuk menggunakan Blogspot ataupun WordPress seperti itu. Jadi benar-benar semuanya itu kita cari di internet, ataupun kita datang nih ke perpustakaan sekolah, pinjam buku, literatur dan lain sebagainya, ataupun mendengar masukan dari pembimbing. Itu sih yang paling penting. Dan yang paling penting juga ini rasa penasaran kita di internet. Jadi kita misalkan nih baca satu, ini apa ya? Pasti akan muncul suatu hal yang baru. Nah, kita searching lagi. Nah, disitulah sumber kekuatan kita dalam penelitian. Jadi kita banyak-banyak baca literatur, baca jurnal, baca buku, dan lain sebagainya. Itu. Jadi harus benar-benar nguatin eksplornya juga gitu ya, Kak. Oke, baik. Kalau Kak Vira mungkin bagaimana? Yeah, definitely. Menurut saya sih hampir sama dengan yang sudah dikatakan dengan Atnya. Kalau bagi saya, bukan pengalaman saya sendiri, tapi kalau boleh saya sharing pengalaman adik saya. Itu waktu itu dia pas yang ke APSIS EPIS-WS 2016, penelitiannya tuh tentang LED as a solar cell. Jadi dia buat solar panel, tapi pakai lampu LED gitu kan, teman-teman tahu lampu LED yang kecil itu. Jadi inspirasinya dia itu, dia pernah melihat video YouTube gitu kan, kayak iseng aja gitu, kayaknya ada orang yang pernah buat eksperimen, oh ternyata lampu LED ini bukan cuma bisa nyala, tapi bisa menyerap panas juga gitu. And he thought, oh that was really interesting gitu kan, penelitiannya. Terus dia bilang, terus dari situlah dia dapat ide, oke, jadi gimana kalau kita membuat row yang lebih besar, bukan cuma satu lampu LED doang, apakah bisa menjadi sebuah solar panel? Jadi, I think that's pretty interesting, karena itu dapat inspirasi from literally a random video, kayak video asal iseng nonton di YouTube, tapi bisa jadi penelitian gitu kan. So, menurut saya kadang bisa datang dari tempat-tempat, dari sources yang menurutmu mungkin it's unlikely bisa dapat inspirasi dari sana, tapi malah bisa jadi ide baru, yang inovasi baru yang sangat berguna begitu. Itu sih tambahan yang bisa saya usulkan. Jadi nggak cuma explore, tapi kita juga lebih lebih sensitive to our surroundings, jadi hal-hal yang mungkin kita nggak at first glance kepikiran ini bisa buat research, tapi ternyata this is interesting and this is something I can explore. Jadi itu menarik ya teman-teman, mungkin kalian yang hobi nonton YouTube atau melihat Instagram, mungkin if you see something interesting, bisa nih di brainstorming sama guru pembimbing gitu ya, mungkin bisa jadi ide research gitu satu hari. Oke, thank you Kak Anya, Kak Vira. Nah, terus ini tadi Kak Anya dan Kak Vira dari ceritanya kan tidak langsung masuk ke internasional dan juga Asia Pasifik ya, ada hal-hal yang harus dilalui, ada jatuh bangun yang harus dilalui. Kemudian apa dari tips Kak Anya dan Kak Vira yang bisa membuat Kakak ini terus bertahan di research hingga akhirnya menjadi juara?
ini juga hal yang ditanyakan oleh Bu Rida ya di chat. Jadi apa yang membuat Kak Atnya dan Kak Fira ini tetap semangat dan nggak give up? Padahal mungkin ada banyak pressure dari sekolah, dari orang tua, dari teman-teman mungkin, seiring bertambahnya umur juga. Mungkin apakah kakak juga bisa menceritakan apa sih yang membuat kakak bisa bertahan dan menghandle semua pressure, semua stres yang dialami selama waktu itu? Mungkin bisa dimulai dengan Kak Fira. Yes, saya tadi juga udah cerita, cuman ya jujur ketika sudah 3 tahun berturut-turut ikut LPB gitu kayak ada satu titik di mana saya sempat pingin menyerah gitu kan. Saya merasa oke, mungkin ICYS atau APSIS mungkin itu bukan takdirku gitu untuk bisa sampai ke tingkat itu. Mungkin research bukan passionku, mungkin saya merasa waktu itu mungkin saya tidak pantas, quote unquote, untuk menjadi seorang scientist. Dan I don't know, saya perlu banyak waktu untuk refleksi dengan diri saya sendiri. Bahkan ketika adik saya, kan saya cerita yang ke ICOS itu satu tim dengan adik saya, bahkan ketika dia pertama kali ngajak saya untuk satu tim dengan dia pun saya sempat mikir, apakah saya mau gitu kan beneran satu tim dengan dia ikut lagi, atau do I just let him kali ini ikut sendirian. Cuman I need a lot of time untuk beneran jujur dengan diri saya sendiri. Dan waktu itu saya merasa kayaknya ada sedikit push waktu juga gitu kan, hampir sama dengan Atnya waktu itu saya juga SMA kelas 2 dan saya merasa ini kesempatan terakhir saya untuk ikut LPB. Dan ketika saya beneran jujur dengan diri saya sendiri, saya merasa waktu itu kalau saya tidak mencoba sekali lagi pada kesempatan terakhir ini, sepertinya saya akan menyesal gitu. So I was like, okay, you know what? Let's just do it. Let's give it a try. Karena juga walaupun 3 tahun berturut itu agak nyesek gitu kan, agak sakit. Oh, belum sukses terus. Itu juga saya mencoba menginspirasi diri saya sendiri lagi gitu. Karena bahkan walaupun dalam 3 tahun tersebut, fakta bahwa saya tidak langsung menyerah ketika pertama kali saya ikut itu sudah, I think itu sudah hebat sekali. Dan saya merasa, oke, kalau saya dalam 3 tahun berturut-turut ini bisa jatuh dan bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi, I think saya bisa membangkitkan diri saya sekali lagi gitu. And I was like, okay, I'm gonna keep going, let's see where this goes. Dan karena saya rasa juga karena sudah 3 tahun berturut-turut gitu ya, udah tahun keempat ikut LPB, dari pengalaman-pengalaman saya pun, saya sadar kalau ini bukan cuma menang kalah, but it's also about the process gitu, bukan. Dan dari pengalaman udah 3 tahun berturut-turut ikut LPB, saya semakin tiap tahun tuh belajar lagi, oh presentasi yang baik itu seperti ini, poster yang baik itu seperti ini. Dan ketika akhirnya tahun keempat saya sudah punya beberapa pengalaman ini yang bisa membantu saya akhirnya mempresentasikan penelitian saya dengan cara yang lebih proper, yang lebih baik, dan akhirnya saya rasa disitulah beneran hasil dari keep going and keep trying itu beneran terlihat di situ. So yeah, I think that's what I will say. Ya, kalau Atnya gimana? Kalau dari Atnya sendiri, jadi motivasi awalnya LPB itu adalah ngelihat kakak kelas dulu jadi perwakilan Indonesia di EPCYS. Nah, emang mungkin kalau dilihat itu kok bisa ya dia itu konsisten. Nah, tapi sebenarnya itu ada suatu titik di mana kayak titik terendah gitu dalam ikut lomba peliti belia. Jadi waktu tahun 2015 ya, waktu itu transisi dari SMP ke SMA, nyiapin masuk sekolah, sedangkan kita harus ikut lomba, itu kayak titik terendah lah bilang, lumayan berat gitu. Tapi lagi-lagi kayak Atnya itu selalu ngelihat nih di
kan Bu Monica selalu update ya di Facebook, ngelihat berita yang menang ICYS, FPCYS, kayak ngelihat, ya ampun keren banget ya mereka pakai jas, terus habis itu pakai pin Garuda, terus habis itu disambut di airport, kayak gitu, pakai kalung bunga, dan lain sebagainya. Itu kayak, ya ampun keren banget nih, kapan aku? Pokoknya aku selalu bertanya-tanya kayak gitu, kapan giliranku, kayak gitu. Terus akhirnya, dari 2015 ke 2016 itu kayak, saya mikir kayak, ini kesempatan terakhir, kalau kalah lagi ya malu lah ya, kayak udah diingat sebagai peserta yang kalah terus lagi, kayak gitu kan. Jadi itu kayak, nah disitulah mungkin kayak mulai titik bangkit ya dari titik terendah, terus kayak ya udah aku pokoknya harus harus mengeluarkan semua usaha, pokoknya harus berjuang. Ini saat ini kesempatan terakhir lah, seperti itu. Kayak akhirnya karena ngelihat teman kebetulan ada juga yang dari Bali kayak menang, terus habis itu pokoknya keren lah, pokoknya disambut, terus pakai jas segala macam, kayak itu bisa presentasi di depan juri-juri internasional, kayak oke, aku harus bisa kayak gini nih di tahun 2016. Nah akhirnya dan segala usaha benar-benar usaha, dan syukurnya akhirnya bisa tembus sampai ke FPCYS gitu. Oke, thank you Kak Jeri. Dari Kak Vira dan Kak Atnya, yang main point ini pokoknya tetap terus berjuang, fokus ke goal ini ya, apa yang memotivasi, melihat achievement-nya sampai ke sana gimana, prosesnya gimana, dan tetap fokus ke arah seperti itu, sehingga akhirnya bertahan dan juara, dan sampai saat ini juga pengalaman CYS ini sangat membantu gitu ya sampai saat ini. Jadi, in the end, untungnya it's all worth it, kayak gitu. Oke. Ini kan Kak Vira dan Kak Atnya sudah melalui perjalanan yang panjangnya dari dulu ikut CYS dari SMP, SMA hingga sekarang akhirnya udah di kuliah. Mungkin Kak Vira dan Kak Atnya bisa menceritakan nih kesibukannya saat ini lagi ngapain setelah CYS, kemudian rencananya mau ngapain nih in the future? Apa yang mau kalian raih in the future, maybe in the next 5 years? Mungkin dari Kak Atnya bisa cerita. Kalau dari saya sendiri kebetulan udah selesai kuliahnya. Nah, tapi sama kuliah itu juga tetap lanjut research, dan kemarin juga sempat 3 kali berturut-turut dapat pendanaan dari kementerian untuk riset, dan juga beberapa publikasi seperti itu. Dan kedepannya mungkin kalau bisa akan tetap terus melanjutkan riset seperti itu, ya seperti itu. Dan apply kerja juga. Jadi jiwa research-nya masih semangat gitu ya Kak, dari pertama ikut CYS sampai sekarang udah lulus kuliah gitu. Very nice, very nice. Kalau Kak Vira mungkin bagaimana Kak? Yes, kalau boleh share screen sedikit. Sekarang saya akan melanjutkan tahun terakhir saya di UC Berkeley sebagai astrophysics major. Sekarang saya banyak kesibukan, jadi saya mengerjakan 2 penelitian research yang tadi sudah saya share. Tapi saya juga kerja di seperti Science Museum-nya UC Berkeley gitu, di Lawrence Hall of Science sebagai seorang facilitator, sebagai seorang educator. Di sini di Berkeley juga ada Undergraduate Astronomy Society, di mana saya merupakan salah satu presiden, di mana kami mengeksplor banyak hal-hal astronomi. Dan saya juga masih suka ngedance, dan makanya kemarin pas ketika ICYS tahun 2017, cultural performance-nya itu saya yang buat koreografi, karena saya dari kecil dancing terus, dan sampai sekarang saya masih suka stress relief pakai dance. And so, you can still I still like to do my hobbies, even though I still do a lot of these things. Dan saya rasa mungkin in 5 years, dalam 5 tahun, mungkin saya berharap masih bisa lanjut penelitian yang saya sekarang dengan Profesor Saul Promoter, tapi juga I will also look for other opportunities internship lain di lembaga-lembaga antariksa lainnya, mungkin insya Allah NASA atau SpaceX, we'll see. I don't know. Tapi mungkin saya juga, saya rasa saya akan ke grad school, jadi sehingga insya Allah bisa dapat PhD. Tapi wait, before we go there, aku sendiri
penasaran kalau Anggi sama Fialdi, what do you think? Kayak apa manfaat that you feel like dari CYS dan how has that helped you as you move forward? Anggi dulu gimana? Oke Kak, Di kalau Bali dari ini di Bali. iya, Karena kita kalau dari semua saya alumni. iya, kalau dari saya sendiri sih juga there's a similar experience ya. Dulu tuh waktu pertama kali ikut SMP sama sekali nggak ngerti tentang research sama sekali, bahkan waktu itu nggak dalemin biology and everything gitu. Cuman waktu pertama kali research, apalagi waktu pembinaan, revisi berkali-kali, revisi poster, revisi abstrak, presentasi berkali-kali, itu bener-bener apa ya, really shaped me as a person, yang membantu aku menjadi orang yang lebih open-minded, yang lebih menerima feedback, terus really like accept constructive criticism. Apalagi sekarang waktu kuliah, ini kan saya baru mau masuk semester 3, dan semester 3 ini baru mulai pelajaran quantitative research. Cuman untungnya karena CWS ini sudah diajarin gitu research dari awal, sehingga sebelum semester 3, untungnya dapat kesempatan buat penelitian sama dosen, jadi asisten penelitian tuh benar-benar sangat membantu expand my opportunities. Dan jadi itu sih, banyak sekali hal yang saya dapatkan juga dari CYS, and that is why I'm very grateful. Kalau dari Kak Fialdi mungkin bagaimana Kak? Oke, thank you buat pertanyaannya, Mira. Ini jadi dibalik. Tapi sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya juga hampir sama dengan yang tadi dari paparkan Vira, Atnya, dan Angie. Saya mungkin agak lebih tua daripada mereka bertiga, jadi udah cukup lama sebenarnya ikut CYS dari dulu. Tapi yang dibekali di CYS dari dulu sampai sekarang itu masih saya gunakan. Apalagi presentasi-presentasi gitu di kuliah kan sering banget kita ngerjain presentasi. Jadi ya saya rasa dia sangat membantu sih. Saya kayak in loss of words karena sebenarnya tadinya udah dipaparkan terus sama Angie, Vira, dan Atnya juga. Tapi ya, mostly what you all said is true. Oke, Atnya mau nanya nih Kak, juga ke Kak Okay. Fialdi. Nah, kan Kak Fialdi udah tahun 2011 ya, lumayan. Udah lama ya Kak ya, masuk angkatan tua nih. Okay. Menanya dong, menanya kesan Kak Fialdi, nih kesan waktu pembinaan gimana? Apalagi Kak Fialdi kan dari SMP ya, udah kayak keluar ICYS gitu modalnya. Oke. Pembinaan Kak Fialdi Sebenarnya gitu. pertama kali ya, oke. Thank you for the question, Atnya. Sejujurnya pertama kali saya ikut LPB itu pertama kali tahun 2010. Itu saya masih ingat banget, saya masih SMP kelas 1. Bayangin anak kelas SMP kelas 1 masih kecil banget, disuruh terbang ke Bandung sendiri untuk pembinaan. Itu bukan saya aja takut, orang tua saya juga kayak mereka low-key panik gitu kan. Wah, ini anak kecil jalan-jalan sendiri ke Bandung, itu gimana? Tapi ya menurut saya mentor-mentor di CWS itu pas pembinaan sangat mereka sangat membantu banget. Apalagi karena saya kelas SMP kelas 1, saya cuma tahu saya suka dengan penelitian saya, tapi saya nggak gitu punya ide bagaimana sih cara menulis sebuah penelitian dengan baik, penelitian abstrak itu gimana, metodologi penelitian yang benar itu gimana. Tapi mereka itu dengan sabar dan dengan bahasa yang sederhana mengajari saya step by step gitu. Mulai dari gimana sih cara penelitian itu seharusnya, penulisannya itu bagaimana, hingga presentasinya. Ya, mungkin dari situ lah ya. Jadi saya ingat banget dulu saya lebih lama malah untuk belajar presentasi sama Bu Sri. Itu saya dari pagi bisa sampai malam cuma duduk dengerin dia untuk perbaiki slide saya satu-satu. Terus saya sambil kayak, aduh ini lama banget gitu. Dan pas saya masih kecil gitu, yang saya mikir cuma, aduh kapan ini break time gitu. Tapi ya yang dibilang beliau juga melekat kepada saya sampai saat ini. Bahkan teknik-teknik presentasi yang dia ajarin saya masih apply ke various presentations yang saya masih buat sampai sekarang. Bener ini kata Vira, udah lebih dari 10 tahun, udah 1 dekade. Iya, ini yang Ibu Dia juga tulis benar. Saya juga udah beberapa kali bantu mentoring dan juri di CYS.
Saya juga ingin bilang tadi, Vira Maatnya bilang kalau misalnya karena mereka ada beberapa kali, jurinya pasti bosan. Tapi I can assure you, mereka pasti nggak bosan sama orang-orang yang mengikuti beberapa kali. Justru they all appreciate the effort, apalagi teman-teman peneliti belia yang mungkin tidak lolos dalam satu kali percobaan, tetapi beberapa kali ikut, itu saya percaya semua pasti appreciate effort dan time. We understand semua yang keluh kesah dan problem yang pasti kalian lalui, jatuh bangunnya. Jadi ya kita semua pasti appreciate dan in all with perseverance yang teman-teman kasih gitu. Oke, itu aja sih mungkin dari saya. Thank you sekali lagi untuk pertanyaannya dari Vira dan Atnya. Angie, thank you banget udah interview the both of them. Anyway, mungkin kita akan ke Q&A session. Di sini kita beri kesempatan untuk the floor para peserta webinar hari ini. Atau ada yang ingin bertanya kepada Vira ataupun Atnya, dipersilahkan. Tadi sebenarnya udah ada satu pertanyaan. Pertanyaannya itu dari Ibu Rida. Ibu Rida bertanya, arah tren research saat ini lebih ke bidang apa ya? Mungkin research itu banyak yang bisa dilakukan dari berbagai bidang. Jadi mungkin Vira dari bidang astrophysics dan Atnya dari chemical engineering, apa mungkin yang lagi trending di bidang kalian sendiri? Mungkin boleh dimulai dari Vira. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana dapat cari ide research gitu di bidang-bidang berbeda gitu ya? Dia cuma tanya kayak apa yang lagi trendy gitu. Ya. Kalau di Astro right now, I'm not sure mungkin teman-teman ada yang ngikutin nggak, itu ada James Webb Space Telescope, itu teleskop baru yang barusan diluncurkan dari bumi dan sekarang sedang di luar angkasa meng-capture foto-foto baru untuk alam semesta kita. That's really trending right now. Jadi sekarang banyak tim-tim peneliti yang sedang meneliti foto-foto tersebut, menganalisa data-data baru yang barusan didapatkan oleh James Webb Space Telescope. Insya Allah mungkin hopefully tim saya juga bisa soon dapat akses untuk data-data tersebut. And I think it will be interesting untuk bisa mengedepankan penelitian kami sendiri. Sekarang sih banyak topik-topik hangat itu tentang supernova tentunya, di mana kita terus selalu mempelajari alam semesta kita bertahun-tahun yang lalu, billion years ago itu seperti apa, bagaimana alam semesta kita ini mulai, seberapa besar aslinya alam semesta kita ini, dan banyak juga tentang dark matter and dark energy, karena jika teman-teman kurang familiar, alam semesta kita ini expanding, kita terus meluas, dan force yang membuat kita bisa selalu expand universe itu namanya dark energy. Dan kita not exactly sure yet dark energy itu intinya yang sebenarnya tuh itu apa gitu. Cuman so kita banyak sekali penelitian yang sedang fokus dengan kayak topik ini dari berbagai macam perspektif, dari berbagai macam bidang gitu. Itu sih kalau untuk Astro. Kalau untuk Atnya gimana? Kalau untuk dari chemical engineering itu banyak banget ya sebenarnya. Mungkin yang lagi hangat itu isu renewable energy buat biodiesel dan lain sebagainya. Kemudian bidang farmasi, pemanfaatan tanaman lokal. Nah, kebetulan kalau dari environmental science sendiri kemarin sempat dibilang beberapa mentor. Jadi kalau bisa nih kita kan internasional ya. Jadi kalau bisa, apalagi Indonesia tuh kaya banget, kita manfaatkan sesuatu yang lokal, kearifan lokal, misalkan memanfaatkan tanaman obat atau tanaman apapun yang misalkan tumbuhnya di Kalimantan saja atau tumbuhnya di Bali mungkin, misalkan seperti itu. Jadi akan lebih baik untuk mengangkat kearifan lokal. Nah, tapi tak menutup kemungkinan juga kita bisa mengangkat tentang limbah seperti itu modelnya.
Oke. Thank you, Atnya dan Vira. Mungkin Angie boleh kasih input juga ya. Angie kan dari psikologi. Kira-kira kalau di bidang psikologi, karena kebetulan psikologi itu kan salah satu bidang untuk lomba peneliti belia ya. Nah, kalau di psikologi bagaimana? Apa yang lagi trendy kira-kira sekarang? Sebenarnya kalau di psikologi lagi banyak sih, kayak it depends kita mau lihat dari psikologi pernikahan atau mau psikologi anak. Cuman if we're gonna talk about kayak yang salah satu yang sangat ngetrend saat ini tuh tentang online learning ini sih. Apalagi sekarang kan udah mulai kembali gitu ya dari online learning, blended learning, hybrid learning, terus sekarang udah mau offline learning lagi. Jadi sekarang ini especially in educational psychology tuh banyak banget yang lihat bagaimana sih anak-anak ini berubah dari offline ke online, terus sekarang dari online kembali ke offline lagi, kayak gitu. Terus bagaimana peran gurunya, dinamika keluarganya. Ya, jadi di psikologi juga bisa jadi topik untuk LPB, social science. Itu a lot of interesting topics yang bisa dieksplor. Mungkin juga dari topik pernikahan, dan topik keluarga, topik bisnis itu juga banyak sekali sih kalau dari psikologi. Bisa dibaca-baca di Google Scholar, ada a lot of interesting insights kayak gitu. Oke, thank you Angie. Nah mungkin itu tadi sedikit menjawab pertanyaan kelanjutannya dari Bu Rida untuk tahu update topik penelitian yang lagi trendy itu resource-nya dari mana ya? Tadi Angie ada jawab Google Scholar gitu. Kalau Vira dan Atnya kira-kira dari mana untuk tahu kayak apa sih yang lagi trendy gitu? Mungkin Vira dulu mungkin. Sorry. Ya, kalau saya sih Okay. saya suka follow kayak newsletter tentang astro gitu. Kalau untuk astro sih, I think the best resource tentunya NASA ya. NASA punya social media yang selalu update. Bahkan kayak follow Instagramnya aja gitu, you will know mereka akan update kayak tren-tren penelitian baru, hal-hal interesting, yang exciting yang baru. Dan kalau dari saya sendiri juga dari departemen astronomi sendiri di UC Berkeley itu banyak profesor-profesor yang sangat update dengan topik-topik penelitian yang sedang hangat, dan beliau suka banget gitu kayak membroadcast kali ini kita mau ada undang speaker nih, penelitiannya lagi keren tentang ini gitu, ayo kita join gitu. So itu sih, that's how I get my sources. Oke. Kalau Atnya? Kalau dari Atnya sendiri mungkin sama kayak Vira ya, mungkin dari koran dan beberapa berita-berita online seperti itu. Intinya kayak rajin baca sih. Oke, rajin baca, benar juga. Kalau saya boleh kasih input, saya juga hampir sama dengan Vira. Kalau mau lihat yang trendy itu dari Instagram ya, soalnya kayak semua ada di Instagram. Berapa menit langsung kayak udah ada di Instagram. Kayak sebenarnya it's very reachable sekarang ya, kayak rasanya nggak ada lagi boundaries untuk akses informasi, terutama dengan internet. Hanya saja mungkin teman-teman kadang belum terpikir kayak, aduh mulanya dari mana gitu caranya. Jadi kayak tadi itu mungkin salah satu input yang baik juga. Jadi misalnya kita suka satu bidang tertentu, mungkin kita boleh follow suatu instansi atau organisasi yang lumayan populer di bidang tersebut. Nah, kayak tadi Astrophysics, follow-nya NASA di Instagram, jadi bisa update terus. Begitu pula dengan bidang-bidang lainnya. Oke. Anyway, ini kita juga masih terima Q&A session. Kalau misalnya masih ada yang mau ingin bertanya, boleh langsung ke kolom chat di bawah ini. Oke, kita akan tunggu beberapa menit. Sambil kita nunggu, saya juga ingin memberi pengumuman kepada teman-teman yang nonton webinar hari ini untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya pastekan di kolom chat. Jadi dari daftar hadir tersebut, mohon diisi informasi emailnya untuk dikirimkan sertifikat elektronik dari menghadiri webinar ini. Oh ya, dan juga ini lumayan penting, at the end of this webinar kita bakal ada door prize, yaitu sponsored by Grab. Kita bakal adakan kayak mini quiz, 3 pertanyaan doang. Jadi stay tune untuk semua teman-teman yang nonton webinar ini. Sebentar lagi kita akan sudah sampai ke tahap
door prize-nya. Oke, since kayaknya semuanya sudah cukup dengan pertanyaan-pertanyaan, nggak ada lagi kayaknya ingin memberikan pertanyaan. Oh, ini ada nih. Kalau dari Instagram, akun apa yang bagus? Ini nanya beneran meski dari COS. Oke, Bu. Karena perlu validitas kan untuk sources research itu. Gimana Fialdi mencermati valid enggaknya? Oke, ini adalah suatu pertanyaan yang bagus juga. Terima kasih Bu Dia sudah membantu menanyakan hal ini. Memang betul informasi di Instagram itu ada banyak banget ya. Tapi belum tentu semuanya itu benar. Sampai sekarang aja orang-orang masih ngirim hoax dari berbagai sumber, dan it's up to us untuk kita bisa mencermati kira-kira informasi ini betul atau enggak. One way to do so itu misalnya kita lihat, misalnya ada satu statement yang diberikan di Instagram ataupun dari WhatsApp atau apapun, kita boleh ke internet langsung kita cari apakah ada evidence base dari pernyataan tersebut. Misalnya kita refer to journals ataupun mungkin jurnal lah yang lebih gampang, lebih accessible. Kita bisa search kayak, kira-kira benar nggak ya yang dikatakan orang tersebut atau dikatakan oleh organisasi tersebut. Itu kita bisa langsung refer to journal apakah ini benar atau enggak. Or one way, the other way, nanya ke guru pembimbing mungkin. Ya, itu juga one easy way untuk tanya kira-kira ini benar nggak ya Bu, ini benar nggak ya Pak. Mungkin yang lain, Angie, Vira, atau Atnya ingin menambahkan? Ya, I think hampir sama sih. Kalau untuk astro, I think it's a little bit hard ya gitu kan. Kalau orang buat klaim the Earth is flat, well it's not true. Tapi biasanya sih saya coba follow akun yang lebih official gitu kan. Jadi contohnya NASA atau ESA. Kalau ESA itu mirip dengan NASA, cuman di Eropa. Tapi saya juga selalu double check gitu. Ya seperti yang sudah Vial dikatakan gitu kan. Oh, mereka buat statement ini. Oke, time to do my own research, time to make sure udah benar atau enggak gitu infonya. Dan kadang juga oke, mungkin benar, tapi mungkin itu sudah outdated. Mungkin it's like from 10 years ago. Dan sekarang ada research baru yang mempunyai hasil yang lebih up to date gitu. Dan yeah, I think it's just definitely it's helpful to double check your sources. Dan dari Wikipedia juga saya rasa kan mungkin gampang gitu kan untuk teman-teman untuk dapat info dari Wikipedia. Dan caranya tuh kalau dari Wikipedia, untungnya kalau kalian buka tuh kan dari tiap akhir sentence tuh bisa ada hyperlinknya gitu kan, kecil di atas. Nah, daripada kamu cite Wikipedia, you click that link, itu akan memberikan, kamu bisa tahu, oh Wikipedia tuh dapat info ini dari mana gitu, beneran dari jurnal kah atau dari website asal, atau ini kayak kadang kan Wikipedia tuh semuanya bisa contribute gitu kan, semuanya bisa ikut mengedit websitenya. Jadi itu apakah orang memasukkan itu cuman nggak ada source. So I think kalau misalnya teman-teman mau nyoba pakai Wikipedia, don't cite Wikipedia, but it's a good place to start. Yeah. Ya, betul-betul. Jadi kayak dari Wikipedia kita bisa dialihkan ya ke linknya yang benar atau ke webnya yang di mana source dari statement tersebut. Oke, that's a very good info. Thank you, Vira. Thank you, Budia juga udah bertanya. There's a following question juga. Ada follow up questionnya itu, kira-kira host dan speakers di sini ada advice, aplikasi atau link untuk filter hoax atau artikel dari Instagram account atau web pages? Oke, sebenarnya kalau dari Instagram sendiri, kadang kalau misalnya very big accounts gitu, kalau kasih statement, kadang ada sih kayak fact checkernya gitu dari Instagram automatically, atau dari Facebook juga kadang ada fact checkernya. Tapi itu nggak selalu ada ya. I think one easy way ya kayak tadi yang dibilang Vira, kita bisa start search dari Wikipedia, terus follow reference listnya, hyperlinknya itu kita dikirim ke web mana lagi untuk kita benar-benar sendiri cek apakah ini sudah benar atau enggak. Bagaimana, kira-kira ada lagi yang mau nambah? Oke, I think udah cukup.
Ada pertanyaan dari Ibu Lin. I hope ini benar, Ibu atau Pak. Selamat siang adik-adik CYS. Terima kasih berkenan share pengalaman dan ilmunya yang bermanfaat dan sangat menginspirasi. Benar-benar para generasi tangguh dan hebat Indonesia. Di sini yang saya mau tanyakan, bolehkah share pengalaman gimana sih support para orang tua masing-masing hingga bisa punya anak-anak yang berprestasi seperti kalian? Kebetulan anak saya masih kecil, masih SD, tapi tertarik pada dunia penelitian. Oh wow, itu a very interesting topic to talk here. Mungkin kita boleh mulai dari Atnya, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau dari orang tua Atnya sendiri itu benar-benar support sangat-sangat penuh. Jadi banyak proyek penelitian yang kebetulan Atnya kerjain sendiri dan sebenarnya dari orang tua pun juga ikut bantu gitu. Misalkan minta tolong beliin sesuatu, terus kadang pun kalau lomba di luar daerah itu sering kayak orang tua yang justru nyiapin barang-barang gitu. Jadi kayak bener-bener disupport penuh, kalau begadang pun suka ditemenin, terus kalau cerita juga terutama lagi jenuh, stres, itu pasti ceritanya juga ke orang tua, dan orang tua pun juga bener-bener ngasih support, pokoknya pasti bisa, pasti terlewati, kayak gitu. Jadi bener-bener pokoknya orang tua bener-bener support penuh lah. Bahkan kadang misalkan butuh apa, butuhnya pokoknya harus ada hari ini, butuhnya malam ini, itu jadi orang tua pun juga kayak semangat bantu nyariin, kayak gitu. Itu kalau dari Atnya. Mungkin dari Vira. Mungkin dari Vira. Ya, saya juga setuju. Saya bersyukur sekali mempunyai kedua orang tua yang juga sangat suportif dengan, perjalanan research saya dan juga adik saya, gitu kan. Dari kecil kami juga dari SD itu sudah tertarik dengan penelitian, dan bahkan tadi saya juga cerita saya bahkan di SD itu ada namanya Kalbe Junior Scientist Award, tuh mirip dengan LPB, tapi itu untuk SD, fokusnya lebih ke SD, jadi itu kayak penelitian yang lebih simple-simple. And even waktu itu pun juga sempat sampai ke tingkat nasional. Itu waktu itu kayak dunia anak-anak masih kecil, adik saya masih kelas 4 SD, saya masih kelas 6 SD, itu kayak ditemenin ke Jakarta waktu itu. Dan juga apalagi kami juga kadang mengerjakan penelitiannya di sekolah, cuman kadang kan kayak sekolah nggak buka tiap hari tiap malam juga gitu kan, terus kadang penelitiannya itu dibawa ke rumah, dan unfortunately ya kadang berantakan gitu kan, kadang di kamar berantakan, di ruang tamu berantakan gitu, cuman sabar gitu bapak sama ibu kayak, oh ya nak, nggak apa-apa, nanti kita bantu bersihinnya gitu kan. Apalagi kemarin tuh yang pas buat braille itu kan kita membangun alat gitu kan, jadi tuh di kamar adik, saya sama adik tuh kayak adik tuh di kasur coding, terus saya tuh di lantai tuh nyoder gitu biar alatnya tuh bisa bekerja gitu, terus kayak ditemenin tuh kayak, Vira kamu hati-hati nyodernya tuh, bisa nggak, perlu dibantuin nggak gitu. And I don't know, it's very, it means a lot, karena juga waktu itu yang pas ngerjain braille tuh kan perlu chipnya yang Arduino itu kan, nggak, terakhirnya yang bisa kompatibel dengan coding kami tuh kayak nggak gampang gitu dapetnya, nggak standar. Jadi kayak waktu itu ibu, oke nggak apa-apa, kita perlu dapetnya di mana, terus ibu nyetir gitu sampai I think it's pretty far, kayak nyetir tuh sejam gitu untuk bisa dapat Arduino-nya doang gitu. And honestly without them I don't know what we would have done, karena support itu mungkin kesannya kecil gitu kan, but it actually means a lot. Bapak sama ibu juga selalu menginspirasi in their own ways as well. Dan saya yakin juga doa bapak sama ibu juga selalu membantu kami untuk bisa sampai ke titik ini juga gitu. Oke, mungkin Angie ada yang ingin ditambahkan. Kalau Angie gimana? Sebenarnya mirip ya. Jadi kalau dari kecil, my parents tuh selalu kayak, udah kamu suka apa, yaitu kamu yang kejar. Jadi dari kecil tuh nggak pernah dipaksa, kamu harus les ini itu nggak pernah. And I feel like it really helped me find my potential juga. Apalagi waktu di CWS ini, sama sih kayak Kak Anya sama Kak Wira, itu benar-benar dari like the behind the
since itu benar dibantu. Kayak waktu di sekolah, penelitian NG kan bikin biopaper gitu. Jadi waktu itu harus nungguin di sekolah sampai jam 12 malam, itu ditungguin sama orang tua. Terus satu rumah tuh bau cuka semua, kan waktu itu bikin bioplastik tuh juga dibantuin semua sama orang tua. Dan akhirnya waktu bikin biopaper kan harus dibawa pulang, harus nyata itu satu gudang atas jemuran semua itu isinya biopaper, dan itu semua dari bantuan orang tua. Jadi kita bukan hanya guru pembimbing, bukan hanya resources dari jurnal, dari internet, tapi juga menurut saya peran orang tua di rumah itu sangat-sangat membantu untuk mendorong kita di lomba ini juga sih. Oke, thank you inputnya Atnya, Vira, dan Angie. Saya harap itu sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Lin ya. Terima kasih sekali lagi Bu sudah bertanya. Terima kasih Dek Pialdi, Dek Atnya, Dek Vira, dan satu lagi Angie. Dek Angie. Perkenan jawabannya. Amazing banget ya, ternyata peran orang tua di adik-adik ini gitu ya. Saya interest untuk ikut acara ini juga karena anak saya masih SD, tapi kok dia bilang, itu kalau yang pakai itu tuh yang suka neliti-neliti itu gimana ya katanya kalau pengen seperti itu. Makanya saya walaupun bukan guru, saya mendak ikut Zoom ini daftar karena ingin tahu gimana sih para generasi muda hebat Indonesia ini kok bisa sampai menjadi anak-anak berprestasi ya. Ternyata orang tuanya pun orang tua yang pastinya hebat-hebat, amazing sportnya untuk putra-putrinya. Ternyata saya berterima kasih sekali ya perkenan penjelasan adik-adik share pengalamannya dan ilmunya itu sangat menginspirasi. Tapi saya kurang tahu nih, anak saya kan belum tahu. Saya ingin tanyakan lagi, apa benar-benar pengen belajar jadi peneliti cilik atau bagaimana nanti ke depannya. Tapi setidaknya saya sudah ada gambaran dari yang senior-senior seperti kakak-kakak hebat ini semua di sini gitu kan. Setidaknya demikian. Anyway, terima kasih banyak adik-adik hebat semuanya. Dan sama-sama, Bu. Salut juga, selain salut pada adik-adik hebat semua di sini ya, tentunya salut kepada para orang tua adik-adik di sini yang telah berhasil ya menciptakan juga ternyata support beliau-beliau yang menjadikan anak-anak hebat generasi muda Indonesia yang berprestasi. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Lin. Terima kasih Bu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya ini. Maaf Kak, izin bertanya, apabila telah gagal dari suatu event, bagaimana tips cari dan memilih event untuk lomba KDI, terutama event di CYS? Kalau di CYS sendiri, step untuk mengikuti lomba nasional hingga internasional bagaimana ya? Oke, jadi ini saya akan menjelaskan sekilas kalau misalnya tata cara lomba di CYS, bagaimana dari regional bisa ke internasional. Untuk di CYS sendiri, CYS bekerja sama dengan berbagai instansi untuk melaksanakan lomba peneliti belia secara regional di puluhan provinsi di Indonesia. Untuk informasi mengenai LPB regionalnya itu apa saja, mungkin bisa dilihat ke website CYS, ataupun sosial media CYS, dan Facebook dari CYS. Di situ akan diberikan informasi lengkap mengenai LPB regional di daerah adik-adik itu di mana saja. Nanti dari LPB regional ini beberapa akan dipilih untuk maju ke tahap nasional. Setelah itu di tahap nasional akan disaring lagi, akan dipilih beberapa siswa yang akan dikirimkan ke lomba internasional. Untuk lomba internasional di CYS, lomba utamanya itu ada 3. Yang pertama itu untuk bidang ilmu pengetahuan alam atau sains, ada ICYS, International Conference of Young Scientists, atau APCYS, Asia Pacific Conference of Young Scientists. Dan untuk bidang sosial adalah International Conference of Young Social Scientists.
Untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung ke website CYS saja dan di sosial media CYS lainnya. Saya harap ini menjawab pertanyaan dari Fatihah. Kemudian next question-nya ada izin bertanya, Kak, kalau sebelumnya udah pernah buat proposal penelitian tingkat sekolah, udah menang juga, terus mau ikut lagi yang CYS ini, boleh pakai proposal yang waktu itu nggak ya? Jadi ngelanjutin penelitiannya sampai ke hasil, lalu baru diserahin ke CYS. Menurut saya boleh-boleh saja, yang penting karyanya itu original ya, karena itu merupakan salah satu penilaian di LPB, apakah penelitian tersebut itu original atau tidak, gitu. Ya, ini makasih Bu Dia udah diketikin juga di kolom chat update info seputar LPB provinsi dan LPB nasional serta event kompetisi lain di bawah CYS itu bisa dilihat di Instagram dan Facebook CYS. Ya, ini Ibu Dia juga udah bantu, makasih Bu untuk ditulisin akun Instagram CYS itu @CYS_Indonesia. Oke. Mungkin saya ingin promosi juga ya, karena ini kita kan sama-sama alumni. Jadi alumni dari CYS juga dari tahun lalu udah membuat serangkaian webinar untuk mengenal alumni satu sama lain lebih dalam lagi. Vira dan Angie udah pernah menjadi salah satu speakers untuk alumni talk-nya. Artinya mungkin ke depannya ya kita bisa atur jadwal. Oke, untuk semua past talks dan recording dari webinar-webinar tersebut bisa dicek di link yang saya paste di kolom chat, itu di bit.ly/CYStalk. Di situ udah ada rekaman dari semua alumni-alumni yang udah pernah ngomong di Alumni Talk. Ini juga mungkin bisa membantu adik-adik peneliti belia untuk mungkin memberikan ide ya, kalau di berbagai bidang itu apa saja topik yang lagi trendy, karena di talk ini juga kita juga ada bicarakan tentang research yang lagi trendy pada bidang-bidang yang berbeda-beda. Oke, ini Ibu Dia juga ada tulis untuk Facebook CYS itu Peneliti Belia Indonesia, grup Facebook. Oke, mungkin kita akan langsung ke next event, which is the door prize. Kita ada door prize untuk 3 pemenang sponsored by Grab Indonesia. Di sini kita akan buat mini quiz. Jadi kalau misalnya ada yang bisa jawab, langsung aja diketik di kolom chat. Jadi boleh standby dulu, tangannya di atas keyboardnya biar bisa langsung ketik. Saya akan kasih 3 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertamanya, di CYS ada 3 cabang lomba utama untuk lomba internasionalnya. 3 lomba tersebut apa saja ya? Jawabannya boleh diketik di kolom chat di bawah. Oke, udah ada yang benar jawabnya. Ada Ibu Rida. Clap hands dulu. Virtually. Selamat Ibu Rida udah menang voucher dari Grab. Panitia akan menghubungi Ibu untuk kelanjutan dari voucher Grab ini. Terima kasih sudah menjawab. Oke. Kita akan ada 2 lagi voucher Grab. Jadi untuk teman-teman lainnya peserta webinar hari ini boleh standby lagi di keyboardnya. Oke, untuk pertanyaan kedua, jadi di LPB ini regional dan nasional ada bidang besarnya kan ada sains dan sosial. Pertanyaan pertamanya itu untuk bidang sains, itu cabang bidangnya itu apa aja ya? Tolong disebutkan 3. Jadi 3 cabang bidang di sains untuk LPB. Saya akan tunggu di sini. Oke, udah ada yang jawab. Gracia, congratulations. Kita hands lagi.
Oke, Gracia menjawab MTK, oke, assume itu matematika ya, matematika, fisika, dan lingkungan, environmental science. Oke, congratulations Gracia, kamu udah menang voucher dari Grab. Panitia juga akan kontak kamu untuk kelanjutan dari voucher tersebut. Oke, ya sama-sama. Kita ada pertanyaan terakhir. Nggak bisa, Vira. Grab Indonesia soalnya. Oke, pertanyaan terakhirnya. Nah, untuk bidang sosial di Lomba Peneliti Belia, coba disebutkan dong 3 cabang bidangnya. Oke, jadi 3 cabang bidang di sosial. Oke, ini waktunya bersamaan, cuman kebetulan di kolom chat saya ini yang pertama itu adalah Jyotira Dias. So, congratulations Jyotira dengan jawabannya sosiologi, geografi, dan sejarah. Oke, betul, kita kasih lagi buat Jyotira. Congratulations, kamu udah mendapatkan voucher dari Grab. Panitia akan kontak kamu untuk kelanjutan dari door prize tersebut. Oke, banyak banget yang jawab, tapi mohon maaf, kita punya door prizes udah 3 dan udah ada pemenangnya. Mungkin di kesempatan lain, di webinar-webinar lain, yang lain boleh ngikut untuk war door prize. Oke, ya betul. Ini Ibu Dia juga membantu banget. Jadi CYS juga ada YouTube ya untuk recording webinar-webinar LPB tahun lalu bisa juga diakses melalui YouTube CYS. CYS itu doang diketik nanti bakal muncul official account-nya. Oke, thank you Ibu Dia. Dan akhir kata kita udah sampai at the end of our webinar kali ini bertajuk Meet the Champions. Sekali lagi terima kasih banget buat Vira dan Atnya yang udah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Saya percaya semua pasti sibuk banget dengan segala kegiatan yang sangat dahsyat. Terima kasih semuanya udah meluangkan waktu, time, effort untuk mempersiapkan webinar ini juga. Terutama juga untuk rekan host saya, Angie. Terima kasih banget, Angie. Ibu Monica, CYS, dan Ibu Dia yang selalu membantu. Thank you so much, Bu, udah membantu webinar ini bisa sukses. Saya harap untuk teman-teman yang menonton, baik itu orang tua maupun Bapak Ibu guru pembimbing dan yang terutama peneliti-peneliti belia, bisa ada take home message dan dari webinar ini, dan semoga webinar ini dapat menginspirasi para peneliti-peneliti belia untuk menjadi yang saintis yang pastinya mungkin bisa lebih hebat lagi daripada alumni-alumni yang ada sekarang. Once again, thank you so much. Dan ya, mungkin Vira dan Atnya ada lagi yang mau dibicarakan? Ada mau closing statement mungkin? Ini, follow IG-nya Vira, itu dia ada ketik juga. Vira, mungkin ada closing statement mau dibilang untuk para peserta webinar hari ini? Yeah, sure. Saya rasa mungkin bisa agak menakutkan gitu kan untuk apalagi kalau ini pertama kali mencoba ke dunia research, apalagi kalau masih SMP, masih kecil. But I think it's never too early to start. Tidak jika kita bisa mulai secepat mungkin, kita bisa semakin familiar, semakin dapat banyak kesempatan untuk bisa membangun skill dan experience kita. So I think just give it a try. Seperti teman-teman lihat saya dan Atnya tadi juga bukan pertama kali ikut langsung sukses. So it may take a long time, tapi jika teman-teman selalu semangat dan selalu fokus, jika ini memang sesuatu yang teman-teman tertarik, teman-teman passionate, believe me, you will get there someday. So itu sih yang ingin saya sampaikan. So keep going, don't give up too easily. Keep chasing your dreams. Yeah. Okay, thank you Vira. Untuk Atnya mungkin ada closing statement untuk peserta webinar hari ini.
mungkin sebagai pemula pasti ngelihat riset itu serem banget. Apalagi misalkan ngelihat riset yang penuh angka dan lain sebagainya. Tapi percayalah itu nggak seserem yang dibayangin. Pokoknya intinya kalau mau riset nyemplung dulu aja, nanti pasti bakal ketagihan dan pasti bakalan pokoknya pingin ikut lagi, pingin riset lagi gitu. Jadi semangat untuk semuanya. Oke, thank you Atnya. Mungkin Angie ada yang ingin closing statement-nya untuk Oke, Kak. Mungkin dari saya lebih ke enjoy prosesnya aja. Kayak memang mungkin dalam research ini kita terlalu terpaku, oke, hasilnya harus bagus, toh. Kayak aku harus dapat medal. Cuman menurut saya yang juga sama berharganya tuh in the process kita bakal belajar banyak, and in the process itu juga ada a lot of small victories yang patut di-celebrate gitu. Mungkin dari victory berhasil menulis abstrak, berhasil bikin poster itu mungkin tidak menghasilkan medali, cuman itu merupakan milestone yang harus kita celebrate. Jadi tetap juga enjoy the process and do your best, and we'll see you next year hopefully. Oke, thank you so much buat words of affirmation-nya buat teman-teman di sini. Saya berharap semuanya bisa sangat terinspirasi dari sosok-sosok alumni yang hebat seperti Vira, Atnya, dan Angie. Sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktu kepada para peserta webinar hari ini juga. Terima kasih. Saya harap webinar ini bisa membawa berkah dan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang dari sini. Once again, thank you banget, especially untuk Ibu Dia. Thank you banget, Bu, udah membantu di kesuksesan webinar ini. Dan saya You're welcome, Fialdi. Thank you ya, so much telah berbagi semuanya. Ya. Terima kasih juga untuk semua partisipannya. Ada titipan message dari Ibu Monica, karena tadi beliau juga sedang berada di satu acara di Bandung, kalau nggak salah, jadi nggak bisa ikutin. Mungkin beliau masih ada di sini akunnya, tapi beliau nggak bisa, istilahnya, terus gitu ya, terlibat. Beliau nitip salam, terima kasih dan apresiasi yang luar biasa dari beliau untuk semua yang hadir. Ini adalah webinar pertama, menandai serangkaian webinar-webinar yang akan datang di seputar pelaksanaan LPB Provinsi-Provinsi dan LPB Nasional 2022. Jadi masih akan banyak lagi, tapi yang pertama pun udah luar biasa atensinya. Beliau seneng banget tadi disampaikan juga kepada semua partisipan, dan juga beliau nitip sedikit pesan untuk update selanjutnya, webinar-webinar selanjutnya tadi di sosial media, Facebook dan Instagram. Di situ insya Allah akan selalu ada info-info untuk webinar-webinar di seputaran event kita tahun 2022 ini. Dan mengikuti webinar itu tentunya juga akan banyak memberikan inspirasi Bapak Ibu guru maupun juga siswa-siswa yang sekarang bergabung di sini, inspirasi untuk mendapatkan ide gitu. Karena webinarnya itu ya kan Fialdi ya, Enggi tahun lalu juga Fialdi udah nge-hosting itu webinarnya tuh ya di seputaran field kita gitu, menghadirkan pakar-pakar yang akan banyak memberikan wawasan-wawasan baru gitu. Itu aja nih nyampein titipan pesan dari Bu Monica. Balik ke Fialdi dan Enggi. Thank you so much. Thank you so much. Makasih. Oke, jadi sebagai host Fialdi dan Enggi juga pamit dulu, undur diri. Terima kasih semuanya peserta webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar-webinar untuk LPB tahun 2022 yang selanjutnya. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you. Bye everyone. Makasih banyak. Terima kasih semua. Makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rida, semua peserta.